Persaingan memanas di MotoGP 2025. Kali ini, bukan hanya tentang Pecco Bagnaia atau Jorge Martin. Justru persaingan saudara kandung yang kini menjadi sorotan utama. Marc Marquez secara terbuka mengakui bahwa adiknya sendiri, Alex Marquez, berpotensi menjadi rival utama dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pernyataan ini muncul setelah Alex menempel ketat di posisi kedua klasemen, hanya terpaut 17 poin dari Marc yang kini memimpin klasemen sementara MotoGP 2025. Dalam wawancaranya dengan Crash, Marc Marquez mengungkapkan dinamika unik dalam rivalitas mereka. Meski berada di tim berbeda, Marc mengaku bahwa hubungan profesional dan dukungan di antara mereka tetap terjaga. Secara teknis, tentu saja kami memiliki tim sendiri, strategi sendiri, dan sudut pandang masing-masing. Tapi secara olahraga, kami tetap saling mendukung satu sama lain, kata Marc Marquez. Marc juga menegaskan bahwa dukungan di antara mereka bukan hal baru. Sejak awal karir, keduanya sudah terbiasa saling menyemangati di lintasan, meskipun pada akhirnya, duel perebutan gelar bisa saja mempertemukan mereka sebagai lawan yang sesungguhnya. Kami sudah melakukannya sepanjang karir kami. Dan kami terus melakukannya saat ini. Tapi saya juga sadar sepenuhnya, bisa saja nanti di akhir musim, saya bertarung memperebutkan gelar melawan Alex, ujar Marc. Musim lalu, keduanya sempat membela tim yang sama, Gresini Racing. Namun musim ini, Marc pindah ke tim pabrikan Ducati, sementara Alex tetap bertahan di Gresini. Meski demikian, performa Alex tak bisa dianggap remeh. Mengendarai motor Ducati, Alex berhasil tampil kompetitif di setiap seri. Sementara itu, dua nama besar lain, Pecco Bagnaia dan Jorge Martin, tengah berada dalam kondisi tidak ideal. Pecco masih berjuang menemukan konsistensi, sedangkan Jorge Martin justru kerap tertimpa nasib sial dalam beberapa seri terakhir. Kondisi ini membuat peta persaingan gelar juara MotoGP 2025 berubah drastis. Kini, semua mata tertuju pada dua bersaudara Marquez yang bisa saja menutup musim sebagai dua pembalap teratas di klasemen akhir. MotoGP 2025 pun berpotensi menyajikan cerita emosional, ketika dua saudara kandung bertarung habis-habisan demi satu tujuan, menjadi juara dunia. Francesco Pecco Bagnaia kembali membidik hasil sensasional di MotoGP Spanyol 2025 yang akan berlangsung akhir pekan ini, 25 hingga 27 April, di sirkuit Jerez, Spanyol. Pembalap utama Ducati Lenovo Team ini membawa misi besar, meraih kemenangan keempat secara beruntun di sirkuit yang sudah sangat ia kuasai. Jerez bisa dibilang telah menjadi trek favorit bagi Bagnaia. Dalam 3 musim terakhir, juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 itu selalu berhasil merebut kemenangan di sana. Konsistensi dan kecepatan Pecco di sirkuit ini membuat banyak pihak menjulukinya sebagai Raja Jerez generasi baru. Secara statistik, Ducati telah mengoleksi 5 kemenangan di Jerez sepanjang sejarah keikutsertaannya di MotoGP. Menariknya, 3 dari 5 kemenangan tersebut disumbangkan langsung oleh Bagnaia, sementara 2 kemenangan lainnya datang dari Loris Capirossi dan Jack Miller. Itu artinya, kontribusi Pecco untuk dominasi Ducati di sirkuit ini memang luar biasa signifikan. Dengan catatan 3 kemenangan tersebut, Pecco kini telah sejajar dengan para legenda MotoGP seperti Alex Criville, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, serta rekan setimnya saat ini, Marc Marquez. Daftar elit yang membuktikan betapa hebatnya performa Pecco ketika melibas tikungan demi tikungan di Jerez. Saya telah meraih banyak hasil baik di Jerez dalam 3 tahun terakhir dan saya senang bisa kembali untuk GP ini. Kami selalu tampil sangat cepat dan meraih hasil maksimal dalam beberapa musim terakhir, ungkap Bagnaia. Meski sempat mengalami kesulitan pada sesi kualifikasi di seri pembuka MotoGP Qatar, Pecco menunjukkan mentalitas juara dengan bangkit dan finish di posisi kedua pada balapan utama. Hasil tersebut menjadi modal penting jelang tantangan di Jerez, terlebih perasaan berkendaranya bersama Desmo Sedici EP25 kini semakin solid. Di Qatar, kami membalikan keadaan di akhir pekan yang setelah kualifikasi terasa sangat rumit. Kami kembali meraih podium yang penting dan perasaan berkendara saya semakin baik, lanjutnya. Dengan kondisi performa yang terus menanjak dan rekor mengesankan di Jerez, Pecco Bagnaia kini bersiap untuk sekali lagi mengukir sejarah di Spanyol. Akankah kemenangan keempat berturut-turut benar-benar terwujud? Nasib kurang beruntung dialami Marc Marquez dalam ajang Lauro Suarez Sports Awards 2024. Dalam gala bergengsi edisi ke-25 yang berlangsung di Madrid, pembalap Ducati tersebut gagal meraih penghargaan dalam kategori comeback terbaik di dunia olahraga internasional. Marquez harus mengakui keunggulan Rebecca Andrade,
pesenam asal Brasil yang tampil luar biasa sepanjang 2024, terutama di Olimpiade Paris. Andrade mencatatkan sejarah sebagai atlet Brasil dengan raihan medali terbanyak di Olimpiade. Perjuangannya tidak mudah. Ia sempat menjalani 3 operasi lutut, pada tahun 2015, 2017, dan 2019, namun kembali bersinar di pentas dunia. Dalam Olimpiade Paris 2024, Andrade menyabet medali emas di nomor senam lantai, mengalahkan sang ratu senam dunia, Simone Biles, serta meninggalkan foto bersejarah bersama Jordan Chiles, peraih medali perunggu dari Amerika Serikat. Tak hanya itu, Andrade juga membawa pulang perak di nomor individu dan kuda-kuda lompat, serta perunggu di nomor beregu. Dengan raihan ini, tak heran dirinya dijagokan untuk memenangkan penghargaan Laureus, mengungguli nama-nama besar lainnya, termasuk Marc Marquez, Caleb Dressel, Lara Gut-Behrami, Ariarne Titmus, dan Rishabh Pant. Sementara itu, kegagalan ini tidak menghapus pencapaian luar biasa Marquez dalam 2 musim terakhir. Setelah meninggalkan Honda pada 2023, meski kontraknya tersisa setahun, Marquez berani mengambil langkah besar, pindah ke Gresini Ducati dan mulai menggeber motor Desmosedici GP23. Hasilnya, ia memenangi 3 balapan utama dan finish ketiga di klasemen akhir MotoGP 2024. Pencapaian ini membuka jalan baginya untuk bergabung ke tim pabrikan Ducati musim 2025. Comeback Marquez pun tampak makin sempurna. 4 pole position, 4 kemenangan sprint, dan 3 kemenangan balapan penuh di 4 seri awal MotoGP 2025, membuktikan bahwa sang baby alien telah kembali menjadi salah satu kandidat kuat untuk gelar juara dunia ke-9 sepanjang karirnya. Sayangnya, untuk penghargaan Laureus, namanya belum sejajar dengan deretan pemenang masa lalu seperti Valentino Rossi, Rafael Nadal, Roger Federer, dan Michael Phelps. Dalam gala yang sama, Max Verstappen juga harus menelan pil pahit. Juara dunia Formula 1 itu kalah dalam kategori atlet pria terbaik 2024 dari Mondo Duplantis, pelompat gala legendaris asal Swedia yang memegang rekor dunia 6,27 meter. Meski gagal membawa pulang trofi Laureus, performa Marquez menunjukkan satu hal, ia belum habis. MotoGP 2025 baru saja dimulai, dan sang juara dari Cervera tampaknya siap kembali mengukir sejarah. Persaingan di tim pabrikan Ducati pada musim MotoGP 2025 semakin memanas. Marc Marquez yang datang sebagai rekrutan anyar langsung menggebrak, sementara Francesco Bagnaia, juara dunia 2 musim terakhir, justru terlihat kesulitan menemukan ritme terbaiknya. Dalam 4 balapan awal musim ini, Marquez tampil luar biasa. Dengan motor Ducati Desmosedici EP25, Baby Alien meraih total 7 kemenangan, baik di sesi sprint maupun balapan utama. Satu-satunya kegagalan Marquez hanya terjadi di EP Americas, saat ia mengalami crash saat memimpin jalannya lomba. Di sisi lain, Bagnaia justru belum menunjukkan performa sebanding. Satu-satunya momen di mana ia berhasil finish di depan Marquez terjadi di EP Americas, balapan yang justru berakhir dengan kegagalan untuk Marquez. Secara keseluruhan, performa Bagnaia berada di bawah bayang-bayang rekan setimnya. Namun tak hanya Marc, adik kandungnya, Alex Marquez, juga turut memberi tekanan besar bagi Bagnaia. Meski hanya membalap untuk Gresini Racing dengan motor Ducati versi tahun lalu, Alex tampil konsisten dan dalam 3 balapan pertama termasuk sprint EP Americas, ia selalu berhasil finish di depan Bagnaia. Kondisi ini pun mengundang reaksi dari legenda MotoGP, Jorge Martinez Aspar. Menurutnya, performa luar biasa yang ditunjukkan oleh Marquez bersaudara menjadi bukti betapa tangguhnya Ducati saat ini. Aspar menyebut, jika ia menjadi manajer Ducati seperti Davide Tardozzi atau Gigi Dall'Igna, ia bisa tidur nyenyak setiap malam karena memiliki 2 pembalap sehebat Marquez dan Bagnaia di tim. Ia juga menilai bahwa kompetitifnya motor Ducati turut mengangkat performa Alex Marquez. Bahkan menurutnya, saat ini Marc dan Alex Marquez berada selangkah lebih maju dibanding rider lainnya. Kita mungkin sedang menyaksikan versi terbaik dari Marc Marquez sepanjang karirnya, ungkap Aspar. Namun, di balik pujian untuk Marquez bersaudara, ada sindiran tersirat kepada Bagnaia. Aspar menyebut bahwa performa luar biasa dari kedua Marquez adalah tamparan nyata bagi Bagnaia, yang masih belum tampil sesuai ekspektasi. Saya pikir Bagnaia mendapatkan tamparan yang tak terduga di wajahnya, kata Aspar. Tapi dia adalah pembalap hebat, dan saya yakin dia akan bangkit kembali. Dengan sisa musim yang masih panjang, tekanan semakin besar bagi Bagnaia untuk membuktikan dirinya tetap pantas menjadi andalan utama Ducati.
Pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengaku sudah tak lagi memiliki ambisi besar.